Tirangga Sapitri dengan NIM 1713-060204 dengan mata kuliah Ekonometrika Lanjutan dengan Bapak Pembimbing Dr. Davi Henry SE MSI. Baik, materi saya tentang regresi model Probit. Probit model merupakan salah satu model dari Comparative Distribution Function atau CDF, yaitu model statistik yang digunakan data distribusi binomial. Model ini digunakan untuk menganalisis model dengan variabel dependen yang memiliki hasil binari, yaitu Y sama dengan 1 yang menandakan suksesnya sebuah kejadian dan Y kurang 0 yang menandakan gagalnya sebuah kejadian. Adapun terdapat asumsi yang mengikuti model Probit ini adalah yang pertama, asumsi bahwa peluang kejadian sukses atau kejadian tergantung kepada laten variabel atau yang tidak dapat diobservasi, di mana akan ditemukan oleh variabel yang jelas. Yang kedua, asumsi bahwa terdapat nilai kritikal dari variabel yang tidak teramati, seperti jika variabel yang tidak teramati melewati tingkat kritikalnya, maka kejadian akan sukses atau sebaliknya. Adapun pengembangan dari Probit ini, yang pertama untuk menguji signifikan suatu koefisien secara statistik dengan menggunakan set statistik. Yang kedua, dalam binary regression model kita menggunakan pseudo R2 yang mirip dengan R2 untuk mengukur goodness of fit tanpa menyediakan pengukuran tersebut. Yang ketiga, mirip dengan S-test pada model regresi linear. Baik, selanjutnya cara sarjana dan termasuk IPK sarjana, reputasi sekolah, sarjana atau indikator jempolan, skor GRE siswa, dan apakah siswa diterima atau tidak lulus sekolah. Dengan menggunakan riset ini, kita dapat memprediksi penerimaan ke sekolah pasca sarjana menggunakan IPK sarjana, skor GRE, dan reputasi sekolah sarjana. Variabel hasil kami adalah linear dan kami menggunakan model Probit. Model Probit Baik, selanjutnya saya akan menginterpretasikan materi tentang probit regression. Yang pertama
pertama kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Kita mengambil data dari Stata Ookla, langsung saja dan tunggu data yang masuk. Kita lihat. Baik, di sini datanya sudah masuk. Langsung saja kita mencari probit dari data yang sudah kita masukkan tadi dengan mengetik di kolom komen yaitu probit dan masukkan variabel-variabelnya. Lalu di enter. Di sini sudah keluar hasil dari pencarian probit tadi, yang dimana hasilnya iterasi 0, kemungkinan log yang terjadi sebesar min 249 98826. Iterasi pertama kemungkinan log sebesar min 229,29667. Iterasi kedua kemungkinan log sebesar min 229,20659. Iterasi ketiga log kemungkinan log sebesar min 229,20658. Probit regression. Di sini kita melihat bahwa jumlah pengamat sebanyak 400 orang. LRC5-nya 41,56 dan probability-nya 0,000, yang berarti data ini signifikan. Di sini adalah variabel, ini koefisien, ini kesalahan standar, ini double Z, ini P, dan ini 95% koefisien. Baik, selanjutnya di sini tadi terdapat 400 orang pengamat dan rasio kemungkinan chi-square sebesar 41,56 dengan nilai P 0,000, memberitahu bahwa model yang kita gunakan secara keseluruhan itu signifikan secara statistik, artinya cocok secara signifikan, lebih baik daripada model tanpa prediktor. Dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa di sini adanya koefisien, kesalahan standar, dan ini statistik Z, dan ini nilai P yang terkait, dan ini interval kepercayaan 95% dari koefisien. Baik itu variabel Gray, GPA, dan peringkat. Baik, selanjutnya untuk peningkatan Gray, skor Z meningkat sebesar 0,001. Untuk setiap peningkatan 1 unit GPA, Z score meningkat sebesar 0,47. Variabel indikator untuk peningkatan memiliki interpretasi yang sedikit berbeda. Misalnya, setelah menghadiri lembaga sarjana peringkat 2 versus lembaga dengan peringkat 1 atau kelompok referensi mengurangi skor Z sebesar 0,415. Baik, di sini kita bisa melihat bahwa semua rank dari data ini secara statistik peringkat ini dinyatakan signifikan karena mengakui rank kedua ini 0, rank ketiga juga 0, dan rank keempat juga 0.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada margin rank atau peringkat tengah dengan mengetik di kolom komen margin rank, admin. Lalu enter. Baik, di sini sudah terdapat hasilnya, di mana prediksi disesuaikan, jumlah pengamatan sebanyak 400, model FCE sama dengan OIM, dan ekspresi yang didapat adalah PR diakui dan prediksikan pada grade sebesar 587,7 rata-rata, GPA sebesar 3,3899 rata-rata, peringkat pertama sebesar 0,1525 rata-rata, peringkat kedua 0,375 rata-rata, dan peringkat ketiga 0,3025 rata-rata, dan terakhir peringkat keempat sebesar 0,1675 rata-rata. Di sini dapat kita lihat bahwa probabilitas yang diprediksi untuk nilai grade dari 200 hingga 800. Dengan kelipatan 100 karena saya belum menentukan admin atau untuk menentukan nilai di mana variabel prediktor lainnya dipegang. Nilai dalam tabel adalah probabilitas prediksi rata-rata dihitung dengan menggunakan nilai sampel dari variabel prediktor lainnya. Misalnya untuk menghitung probabilitas prediksi rata-rata ketika grade sama dengan 200, probabilitas prediksi dihitung untuk setiap kasus menggunakan nilai case dari peringkat GPA ini, dan menetapkan grade yang ke-200. Baik, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengujinya tersebut dengan mengetik atau mengisi di kolom komen, yaitu margin, add dalam kurung grade sama dengan dalam buka kurung 200, buka kurung lagi 100, tutup kurung, tutup kurung 800, tutup kurung 2 kali, F quiz, lalu enter, dan inilah hasil dari uji tersebut yang mengatakan bahwa di sini masih terdapat jumlah. Baik, di sini sudah terdapat hasil dari margin at grade 200 800 tadi, yang mengatakan di sini bahwa
pengamat 800, prediksi rata-rata tengah model FCE sama yaitu OIM, di mana ekspresi HR mengakui memprediksi yang pertama untuk GRE yang 200, yang kedua GRE 300, yang ketiga GRE 400, keempat GRE 500, kelima GRE 600, keenam GRE 700, dan GRE yang terakhir GRE ke-7 yaitu 800. Dimana kita sini memakai metode delta. Di sini rata-rata, ini kesalahan standar Z, P, dan 90% interval coefficient. Dalam tabel ini kita melihat bahwa probabilitas prediksi rata-rata untuk diterima hanya sebesar 0,16 jika skor GRE sebesar seseorang sebesar 200 dan meningkat menjadi 0,19 pada GRE seseorang adalah 300 dan seterusnya sampai pada skor GRE seseorang adalah 800 yang meningkat menjadi 0,42 dari rata-rata di keseluruhan sampai GPA dan pangkat. Baik, itulah hasil dari presentasi dari saya. Baik, itulah hasil dari video saya tentang materi regression probit serta interpretasinya. Jika ada salah dalam pembuatannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.